Teologi kebangsaan. Pengertian. Teologi dalam bahasa Inggris theology, theos berarti Tuhan dan logos berarti ilmu atau wacana. Sedangkan dalam bahasa Yunani, teologi adalah teologia yang memiliki pengertian tentang ilmu ilahi, tentang hakikat Tuhan, doktrin atau keyakinan tentang Tuhan, dan juga sebuah upaya penafsiran serta pembenaran tentang keyakinan kepada Tuhan. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberi yurisdiksi negara atas orang yang memberi orang perlindungan dari negara. Yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya. Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Pancasila adalah perumusan silang politik dan kebudayaan. Pancasila mempresentasikan nilai-nilai perjuangan keindonesiaan. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi titik kunci dalam menguraikan segala bentuk kerumitan kebangsaan. Pancasila mesti melandasi setiap sendi dan elemen kehidupan berbangsa. Sebagai jiwa sekaligus raga, ia nafas dan nyawa bagi kebangsaan. Pancasila merupakan sistem kebudayaan. Artinya, Pancasila mestinya menjadi bagian dari laku budaya setiap kehidupan berbangsa. Melalui hasil cipta karsa, manusia terrepresentasikan dalam berbagai kehidupan, baik budaya, politik, dan agama. Pancasila mesti menjadi kegiatan kebudayaan, yakini menjadi orientasi hidup dan tujuan bagi kehidupan berbangsa. Teologi kebangsaan dan kerukunan umat beragama. Pancasila adalah landasan penting bagi kokohnya NKRI. Pancasila adalah representasi perjuangan sebuah etnis suku, agama, dan budaya. Kekuatan Pancasila sebagai landasan perjuangan telah membakar semangat pembebasan dari kungkungan penjajah kepada kemerdekaan, hingga Indonesia telah benar-benar merdeka dari penjajahan asing. Maka dari itu, teologi Pancasila harus menjadi landasan prinsipil kehidupan umat beragama di Indonesia. Tidak hanya untuk satu agama saja, melainkan semua agama. Tujuannya untuk menjalin sikap harmoni, toleransi, dan kerukunan umat beragama. Konsep teologi Pancasila. Konsep teologi Pancasila memiliki 5 prinsip nilai yang jelas terkandung dalam kelima sila Pancasila. Dengan demikian, kelima sila dalam Pancasila harus menjadi visi keberagaman dalam bingkai nasionalisme dan kebangsaan. Kelima prinsip tersebut adalah yang pertama, berketuhanan, yang kedua, berkemanusiaan, yang ketiga, kebangsaan, yang keempat, demokrasi permusyawaratan, yang kelima, keadilan sosial. Melalui penjabaran tersebut, maka jelas bahwa teologi Pancasila adalah prinsip kebangsaan dan nasionalisme. Pancasila sebagai identitas bangsa juga merupakan identitas kehidupan beragama. Tujuannya untuk menjaga demokrasi demi terbangunnya toleransi dan kerukunan umat beragama. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Pengertian iman kepada Allah berbeda dengan iman kepada Pancasila. Kalau iman kepada Allah yaitu mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan iman kepada Pancasila yaitu menjalankan amanah konstitusional dan menjauhi segala bentuk larangannya. Landasan iman kepada Pancasila adalah penguatan mental kebangsaan secara kultural religius. Pancasila mesti disosialisasikan dalam wacana-wacana keagamaan. Semua agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu memiliki visi yang sama, menjaga kebinekaan dan menjadikan Pancasila sebagai penandasan ajaran-ajaran keagamaan. Pancasila sebagai pandangan hidup umat beragama akan membangun kesadaran kolektif pentingnya kebersamaan, sehingga dapat meminimalisir konflik sosial.
Dengan demikian, beriman kepada Pancasila akan menjadi salah satu ibadah kebangsaan. Demikian pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Di sana diperlukan peranan agama dalam menguatkan mentalitasnya. Maka, dari itu Pancasila layak diimani sebagai ideologi hidup berbangsa dalam kehidupan umat beragama. Bahkan, nilai Pancasila perlu ditegaskan sebagai upaya menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Pancasila sebagai ideologi agama. Pada sila pertama sudah dijelaskan secara gamblang bahwa Indonesia menganut ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus percaya akan adanya Tuhan dan mempunyai agama. Hal ini bertentangan dengan ideologi komunis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ideologi Pancasila mengharuskan semua rakyatnya untuk percaya akan adanya Tuhan dan mempunyai agama. Selanjutnya, Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Indonesia adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari banyak suku bangsa, ras, dan juga agama. Maka tidak bisa dibenarkan jika terdapat gerakan-gerakan atau aksi-aksi yang ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara agama maupun negara sekuler. Selanjutnya, ideologi Pancasila adalah ideologi yang memberikan ruang bagi agama-agama, bukan hanya salah satu agama saja. Pancasila dan Undang-Undang Dasar sendiri sudah memberikan tempat bagi agama-agama. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi, semua warga negara berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Agama yang diakui di Indonesia sendiri saat ini ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka dari itu, penguatan ideologi akan sangat penting untuk mencegah terjadinya aksi-aksi makar yang bertujuan memecah belah Indonesia dengan embel-embel agama. Karena jika kita memahami Pancasila sendiri, kita tidak akan berbuat makar yang bertujuan untuk memecah belah Indonesia. Satu, pengertian. Secara generik pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah selanjutnya disebut aswaja atau sunni adalah mereka yang selalu mengikuti perilaku sunnah Nabi dan para sahabatnya. Aswaja adalah golongan pengikut yang setia mengikuti ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan menurut Dawfir, aswaja dapat diartikan sebagai para pengikut tradisi Nabi dari kesepakatan ulama, ijma ulama dengan menyatakan diri sebagai pengikut Nabi dan ijma ulama para kiai serta eksplisit membedakan dirinya dengan kaum moderis Islam yang berteguh hanya Al-Quran dan hadis dan menolak ijma ulama. Dua, prinsip. Dalam pendekatan perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama seperti halnya yang ada di dalam Ormas NU lebih banyak mengikuti dakwah model Wali Songo, yaitu menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Budaya yang berasal dari suatu daerah ketika Islam belum datang dan apabila tidak bertentangan dengan agama akan terus dikembangkan dan dilestarikan. Sementara budaya yang jelas bertentangan ditinggalkan. Karena identiknya gaya dakwah ala Wali Songo itu, nama Wali Songo melekat erat dalam Jamiah NU, dimasukkan ke dalam bentuk bintang 9 dalam lambang NU. Sebutan bintang 9 identik dengan Nahdlatul Ulama.
Secara garis besar, pendekatan kemasyarakatan NU dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. A. Tawazun dan i'tidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tataruf ekstrim. B. Tasamuh, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. C. Tawazun, yaitu sikap seimbang dan berhikmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsip dakwahnya yang model Wali Songo itu, NU dikenal sebagai kelompok Islam moderat. Kehadirannya bisa diterima oleh semua masyarakat, bahkan sering berperan sebagai perekat bangsa. Tiga karakteristik. Studi-studi teoritis tentang hubungan Islam dan politik yang dilakukan para ahli keislaman kebanyakan berada dalam perspektif hubungan negara dan masyarakat, sehingga kasana studi yang lebih kecil yang membahas tentang hubungan internasional antara ajaran Islam dengan tindakan politik kurang disentuh, walaupun ada masih sangat sedikit. Teori hubungan politik dan agama di dalam Islam antara lain dimaknai sebagai hubungan antara agama dan negara yang tak terpisahkan, seperti yang dikonsepsikan oleh para pemilik politik mazhab Syiah Al-Maududi Al-Ghafani, Muhammad Abdul Rashid Ridha, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam pandangan para tokoh ini, wilayah agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan karena kedaulatan itu memang berasal dan berada di tangan Tuhan. Pandangan inilah yang disebut sebagai fundamentalis Islam. Menurut Al-Maududi, syariah Islam tidak mengenal pemisah antara agama dan politik, antara agama negara. Syariah merupakan totalitas pengaturan kehidupan manusia yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Negara harus didasarkan pada 4 prinsip, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan, khalifah, dan menerapkan musyawarah. Negara merupakan sarana politik untuk mengaplikasikan hukum Tuhan. Dalam kaitan ini, kebangkitan Jamaat Islami merupakan representasi Al-Maududiyah di bidang politik yang bertujuan untuk menerapkan syariat dalam konteks kehidupan kenegaraan. Pikiran-pikiran Al-Maududi banyak mengilhami praktik politik di Pakistan ketika dibimbing oleh Zia-ul Haq. Menurut Al-Maududi, institusi Islam terdiri dari kepala negara dan lembaga legislatif. Posisi penting terletak di tangan kepala negara yang disebut imam, khalifah, atau amir. Pemikiran politik yang memandang hubungan agama dan negara bersifat simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, negara membutuhkan agama sebagai dasar atau pijakan kekuatan moral, sehingga ia dapat menjadi mekanisme kontrol. Sementara di sisi lain, agama memerlukan negara sebagai sarana untuk pengembangan agama itu sendiri.